Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adi Maulana, kelas paralel 2, NPM 41181911900044, dosen pengampu Yunita Lasma MPD. Di sini saya akan mempresentasikan perkembangan emosi peserta didik. Yang pertama, ada pengertian emosi. Emosi adalah suatu reaksi tubuh menghadapi situasi tertentu. Sifat dan intensitas emosi biasanya terkait erat dengan aktivitas kognitif atau berpikir manusia sebagai hasil persepsi terhadap situasi. Sudah lama diketahui bahwa emosi merupakan salah satu aspek berpengaruh besar terhadap sikap manusia, bersama dengan dua aspek lainnya, yakni kognitif atau daya pikir dan konatif atau psikomotorik. Emosi atau yang sering disebut aspek afektif merupakan penentu sikap, salah satu predisposisi perilaku manusia. Namun tidak banyak yang mempersalahkan aspek emosi hingga muncul Daniel Goleman 1997 yang mengangkatnya menjadi topik utama di bukunya. Kecerdasan emosi memang bukanlah konsep baru dalam dunia psikologi. Lama sebelum Goleman 1997, di tahun 1920, Elton-Dick sudah mengungkap sosial inteligensi, yaitu kemampuan mengelola hubungan antar pribadi baik pada pria maupun wanita. Thorndike percaya bahwa kecerdasan sosial merupakan syarat penting bagi keberhasilan seseorang di berbagai aspek kehidupannya. 2. Ada perkembangan emosi. Masa peserta didik merupakan masa yang penuh badai dan tekanan. Ketergantungan perkembangan emosional meninggi akibat perubahan fisik dan juga kelenjar. Rata-rata perkembangan emosional para peserta didik menjadi tinggi karena mereka sedang berada di bawah tekanan sosial dan juga mereka sedang menghadapi kondisi baru, sedangkan selama kecil mereka kurang mempersiapkan diri. Tetapi tidak semua peserta didik mengalami tekanan dan badai dalam hidupnya. Pola perkembangan emosional masa peserta didik adalah sama dengan pola perkembangan emosional masa kecil. Jenis perkembangan emosional yang secara normal dialami adalah cinta atau kasih sayang, gembira, amarah, takut dan cemas, cemburu, sedih, dan lain-lain. Perbedaannya terletak pada macam dan derajat rangsangan yang membangkitkan perkembangan emosionalnya dan khususnya pola pendidikan yang dilakukan seseorang terhadap ungkapan perkembangan emosional peserta didik. Yang ketiga, ada determinan emosi. Gangguan mental emosional diharapkan tidak berkembang menjadi lebih serius jika dilakukan pengobatan sedini mungkin. Masa remaja awal adalah masa perubahan psikologis. Tujuan penelitian untuk mengetahui determinan gejala mental emosional pelajar dari data sekunder dengan Global School Based Student Health Survey atau GSHS tahun 2015. Sampel penelitian adalah pelajar. Gejala mental emosional diukur dari data yang tersedia, yaitu gejala yang dialami kesepian, khawatir, atau ingin bunuh diri. Analisis berupa multivariat regresi logistik ganda model prediksi dari semua variabel yang relevan dari 8.477 sampel. Hasil penelitian menunjukkan faktor usia 16 tahun ke atas serta pelajar yang mengalami pelecehan baik dari teman ataupun berupa sikap merendahkan oleh orang tua mempunyai resiko 2 kali mengalami gejala mental emosional.
Peran orang tua dan pertemanan sangat penting dalam mempengaruhi mental emosional pelajar. Diperlukan pendampingan baik dari orang tua dan sekolah serta dikembangkan per grup pelajar yang berisi kegiatan produktif akan dapat mengatasi masalahnya. Yang keempat, ada perihal kecerdasan emosi. Kecerdasan emosional adalah kemampuan peserta didik untuk mengenali emosi diri, mengelola emosi diri, memotivasi diri sendiri, mengenali emosi orang lain atau empati, dan kemampuan untuk membina hubungan atau kerjasama dengan orang lain. Kecerdasan emosional dapat menjadikan peserta didik memiliki sikap 1. Jujur, disiplin, dan tulus pada diri sendiri, membangun kekuatan dan kesadaran diri, mendengarkan suara hati, hormat, dan tanggung jawab. 2. Memantapkan diri, maju terus, ulat, dan membangun inspirasi secara berkesinambungan. 3. Membangun watak dan kewibawaan, meningkatkan potensi dan integrasi tujuan belajar ke dalam tujuan hidupnya. 4. Memanfaatkan peluang dan menciptakan masa depan yang lebih cerah. Kecerdasan emosi mengacu pada kemampuan untuk mengenali makna-makna emosi dan hubungan-hubungannya, serta menggunakan sebagai dasar penalaran dan pemecahan masalah. Oleh karena itu, emosi digunakan untuk meningkatkan aktivitas kognitif. Adapun tahapan-tahapan kecerdasan emosi. Tahap pertama adalah merasakan emosi, yakni kemampuan untuk mengidentifikasi emosi di wilayah kebahagiaan, kesedihan, kemarahan, dan ketakutan mudah untuk dikenali. Kemampuan seseorang untuk merasakan emosi secara akurat melalui wajah atau suara orang lain bisa menjadi permulaan penting untuk memahami emosi secara mendalam. Tahap kedua adalah menyampaikan bahwa manusia bisa memfasilitasi pikiran dengan emosi, yakni kemampuan untuk memanfaatkan informasi emosional dan secara langsung untuk meningkatkan pemikiran. Dalam tahapan ini, emosi penting untuk mendorong kreativitas, perubahan suasana hati, dan mood positif berpengaruh terhadap pemikiran kreatif. Tahap ketiga adalah memahami emosi, yakni kemampuan manusia untuk memahami informasi emosi dalam sebuah hubungan transisi dari satu emosi ke lainnya, serta informasi linguistik tentang emosi. Mayer menjelaskan, kebahagiaan biasanya mendorong keinginan untuk bergabung dengan orang lain. Marah mendorong keinginan untuk menyerang atau menyakiti orang lain. Ketakutan mendorong keinginan untuk melarikan diri. Selain itu, sekolah juga bisa mengajarkan anak kosakata untuk menyampaikan perasaan mereka agar siswa mampu memahami perbedaan makna seperti sedih, kecewa, dan kesal. Meningkatkan kecerdasan emosional anak juga bisa dilakukan dengan mengembangkan kesadaran diri mereka. Tujuannya, ketika bertemu orang lain, anak tak membiarkan citra diri yang terlalu tinggi mempengaruhi perilaku dan interaksi sosial. Anak juga perlu diajarkan untuk berempati ketika sedang bersama orang lain. Empati merupakan kemampuan untuk mengambil perspektif orang lain tanpa menghakimi, mengenali emosi mereka, dan mampu menyampaikan perspektif kembali. Merefleksikan kembali perspektif orang lain membantu orang lain merasa dipahami dan bisa meningkatkan dukungan. Sekian dari saya yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.